kalau ada yang didiskusikan Pak Yunus. Ya. Ada yang bertanya Pak? Atau konfirmasi? Usul apa? Kalau di Jawa ini sering ada kegiatan ziarah religi, wisata religi, meningkatkan potensi ekonomi masyarakat. Oke. Dan saya rasa di Sumbar ini berpotensi juga kalau yang dari makam-makam itu, cerita ulama, manuskrip itu dijaga dan iya. potensi wisata. Betul. Ini orang Jakarta ini Pak, orang Cipete. Tagadai di Pekanbaru. Istri antum orang Tanah Datar? Lintau. Tagadai je orang Lintau. Orang Betawi. Jadi kami di Tanah Sebarang itu ada tradisi namanya ziarah. Itu berbus-bus kalau sudah ziarah. Siapa yang diziarahi? Di situ wali-wali, syekh-syekh, habib-habib. Barangkali kalau ini diekspos nanti, mungkin Pak Wakil bisa memikirkan acara aja nanti. Itu bisa diungkap kisah tadi, dan kemudian orang-orang akan berziarah. Setiap sebelum puasa, biasanya Syekh Abdurrahman Kumango itu dikunjungi. Dulu murid-muridnya bahkan sampai ke Malaysia, ya, sampai ke Aceh, sampai ke Bengkulu, sampai ke Palembang, ya, bahkan ada yang sampai Kalimantan. Tapi kini tidak tahu lah, ya. Jadi kayaknya itu bisa dipromosikan, promosi wisata rohani, ya. Insya Allah. Kami pernah berziarah ke Uzbek, menelusuri silsilahnya Syekh Ismail. Jadi Syekh Ismail itu ilmu zikirnya berputar dari Mekah lalu ke Damaskus, Baghdad, ke India. Ada wajah-wajah India kita lihat ya. Terus kembali ke daerah Uzbek, dari Uzbek baru kembali ke Baghdad dan Mekah, Madinah. Ada sekitar 9 yang kami ziarahi di Uzbek 2 tahun lalu. Alhamdulillah. Itu mereka serius menggarap wisata ziarah. Ya, semoga nanti ini buka lagi dan ada kunjungan, ya, para ulama, para pejabat ke sana, jadi bisa kemudian mendapat inspirasi. Itu setelah dijajah oleh Rusia. Apa itu, Ustaz? Apa hukumnya tidak bermazhab? Wah, pertanyaannya jauh ini. Baik, kita ada pertanyaan ini. Tadi usulan ya, Pak Wakil. Apa hukumnya tidak bermazhab? Kita tanya dulu, apa arti mazhab? Mazhab artinya ajaran Nabi yang disederhanakan dan dirapikan, disistematiskan oleh para imam. Muncullah puluhan mazhab, bahkan ratusan mazhab, karena imam-imam mazhab itu tidak semuanya punya murid yang ilmiah secara penulisan, maka bertahanlah cuma 4. Imam Abu Hanifah Hanafi, Imam Malik Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal. Mereka punya murid, itu nulis kalam gurunya, kesimpulan-kesimpulan paham gurunya memahami Quran dan Sunnah. Orang awam yang beragama baru hijrah mengira imam mazhab itu membuat agama baru di dalam agama Islam, ya kan? Padahal mazhab itu bukan, tapi kesimpulan imam atau imam merapikan hadis-hadis yang berserakan. Dulu hadis-hadis kan belum dibukukan di masa imam-imam itu, kecuali cuma beberapa. Imam yang nulis buku hadis, Imam Abu Hanifah, disimpulkan dari buku beliau, jadilah mazhab Abu Hanifah. Wafat 150 Hijriah. Kini sampai balik 42. Ya, Imam Malik nulis kitab Al-Muwatta. Imam Syafi'i kitab Al-Um. Disimpulkan oleh beliau, jadilah mazhab. Imam kita tadi baca apa? Kunut. Itu mazhabnya apa? Syafi'i. Orang awam berpikir, yang baru belajar agama besoknya akan adu-adu. Gak boleh ikut imam mazhab, ikut langsung Rasulullah. Gitu. Kini itu cara orang
membrainwash kawan-kawan yang baru belajar keagamaan. Hasilnya kawan-kawan yang sedang jos, sedang semangat ngaji, menentang imam mazhab atau bermazhab. Akhirnya muncullah kini gesekan. Mungkin di Tanah Datar belum kelihatan, Pak. Kalau di Kabupaten 50 Kota, di Payakumbuh, oh itu gesekannya dahsyat. Itu dari zaman udah mulai. Wah, antum buka rahasia nih, Ustaz. Kalau sudah mulai, harap para umarok kita, para ulama kita mulai bekerja sama. Jangan sampai kita kecolongan. Ya. Sejarah Padri itu kan Tanah Datar, Agam 50 kota. Tapi Padri itu ada macam-macam. Ada Padri yang moderat, ada Padri yang ekstrim. Hati-hati, Pak. Padri yang ekstrim, orang adu ayam, itu sampai adu ayam itu dibakar. Itu dakwahnya ekstrim. Kalau Padri awal yang ada di Cangkiang dulu, Syekh Jalaluddin, itu beliau pelan-pelan. Muridnya pulang, 3 haji pulang dari Mekah, melihat pergerakan Wahabi, terinspirasi. Guru kita tuang kunan tuo kok lambiak, apa istilahnya? Lelet. Lapayah dakwah begitu. Enggak, kapan umat berubah? Akhirnya mereka enggak sabar, main bakar-bakar. Dan itu tertulis dalam sejarah. Jadi jangan dikira sejarah Padri itu aman. Sejarah Padri itu 2 jenis, Pak. Kita bisa buktikan di manuskripnya, di sejarah-sejarah lamanya. Ya. Ada yang enggak berkaitan dengan bakar membakar itu, justru dibakar. Imam Banjol, tuanku Imam Banjol Pasaman. Jadi Pasaman, beliau Syekh Mudo. Nah, nanti kita cerita jaringan-jaringan yang lain itu. Itu jaringan tuh banyak di kepala eko keluar lo sadonya abih lo katua. Tapi kalau bercerita tentang jaringan itu yang lebih mengerti Adinda Tuanku Mudo Khalis Apriya Putra yang berceritakan. Silakan undang beliau, ya. Cerita tentang Syekh Abdurrahman Kumango, Syekh Ismail. Nanti dia datangkan, Pak, manuskrip karya ulama itu. Jadi tokoh-tokoh Bapak Ibu itu dulu, 2 imam tadi, itu punya karya. Sampai ke orang Semabua, sampai ke orang Kumango, sampai ke wilayah kita siko. Apa nama tempat kita, Pak Wakil? Malana. Kan sampai dong. Nah, itu disimpan kini Adinda Apriya Putra, manuskripnya, tulisan tangan. Kalau bisa diundang resmi, ya. Beliau ngajar di IAIN Bukit Tinggi. Ya. Taib, Ustaz, apa hukumnya? Apa ini? Baca, Imam baca tulisannya tulisan heliografi ini. Imam baca apa tuh? Oke. Imam baca kunut terus? Oh, makmum tidak. Apa hukumnya? Ini pertanyaan fikih, ini seharusnya antum yang jawab nih, Tat. Imam kunut, makmum tidak. Niatnya apa? Keluar dari jamaah atau sekedar tidak angkat tangan? Itu beda, Pak. Kalau si makmum berniat keluar dari kepemimpinan imam, maka sholatnya dihitung sendiri, tidak dapat pahala jamaah. Mufaraqah namanya. Sebab hadisnya sahih, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan imam supaya diikuti, maka wajib mengikuti imam. Imam sujud tilawah, ikut nggak? Padahal hadis sujud tilawah itu ya ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Imam kunut, kita ikut kunut. Imam nggak kunut, kita biasa kunut, tinggalkan kunut, ikuti imam. Setiap kali ada jamaah berniat mukhalafah, mufaraqah, keluar dari imam, nanti terasa nggak nyaman di masjid. Coba rasain nanti. Ya, nah ini harus kita jaga. Belajar fikih nanti. Kami menghidupkan di Sebarang, di Jakarta sekitar, Tangerang Selatan, ya, Depok. Itu kajian dengan kitab.
Kebetulan kampung kita udah kayak dengan kampus, pasti banyak dokter-dokter yang jago baca kitab. Tapi masalahnya kadang ada dokter yang pintar baca kitab tapi tidak bisa berceramah. Banyak yang begitu. Nah itu problemnya. Mulai baca kitab lah ngantuk orang sadonya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu orang sadonya. Itu banyak tuh. Buktinya banyak. Kami punya dosen di Jakarta, profesor khutbah. Baru innal hamdalillah. Itu udah tuh. Apa itu khutbah? Kapan selesainya? Aqimis shalah. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Itu baru jago tuh. Ya, bapak tuh yang ngacok lalu. Ya. Lain kalau ahli zikir, kalau meram apa matanya dipejam, kalbunya terbuka. Ya, itu ahli zikir. Baik, itu tentang mazhab. Jadi niatnya apa? Kalau sekedar tidak angkat tangan silakan. Tapi tidak boleh berniat keluar dari imam. Kelas? Apa hukumnya imam tidak baca basmalah dalam sholat berjamaah? Setahu kami imam bukan tidak baca, tapi tidak mengeraskan. Kalau tidak baca sholatnya tidak sah, karena basmalah bismillah al-ayah al-wahida min al-fatihah, ya. Ayat pertama dari Fatihah. Ini keluar dari perdebatan al-fiqih. Ini pakai ilmu qiraat. Ilmu qiraat itu diriwayatkan secara mutawatir, itu ratusan ulama yang meriwayatkan. Maka tidak ada khilaf, perdebatan di situ. Maka nanti perdebatan hadis mengenai menjaharkan itu bisa di-skip. Hadis Nabi menyebutkan bahwa Nabi yabda bilhamdulillahirabbil alamin, ada di Muslim. Nabi memulai dengan alhamdulillah. Kiranya alhamdulillah itu nama dari surat Al-Fatihah. Seperti Nabi mengatakan yaqra bikul huwallahu ahad, bukan berarti tidak baca basmalah. Nama surat itu dulu disebut dengan nama awal pertama ayat. Ya, setelah bismillah. Hamim sajadah dan lain sebagainya. Lalu ahli Quran itu kan diriwayatkan, Pak. Quran itu diriwayatkan. Kami punya sanad Quran lah, silsilahnya. Kalau sanad Quran ke Batu Ampa, Syekh Abdurrahman Batu Ampa, Madrasah Al-Manar. Pernah dengar, Pak? Ya, cucu beliau jadi tokoh di Lajnah, udah pensiun. Buya Mazmur, udah pulang kampung, ya. Itu kalau dibuka di Quran ada Lajnah Tashih. Jadi Quran itu harus ditashih. Enggak boleh sembarang-barang cetak. Itu ada nama beliau. Keberkahan doa dari kakek-kakek beliau, Syekh Abdurrahman. Itu kita riwayatkan. Di dalam riwayat Al-Quran semua sepakat bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah. La khilaf, tidak ada khilaf di situ. Karena ilmu qiraat itu lebih kuat dari riwayat tadi, riwayat Muslim itu. Imam Malik dulu di zaman Imam Syafi'i belum ada Imam Muslim, baru Imam Malik. Maka Imam Syafi'i kemudian meninggalkan mazhab gurunya. Lalu beliau mengatakan, di dalam ilmu qiraat bismillah itu mutawatir, disepakati semua itu bagian dari Al-Fatihah. Maka wajib dibaca jahar walaupun kita tidak bermazhab Syafi'i, itu menurut beliau. Tapi tetap saja beliau kalau sholat di masjid lain yang mazhabnya beda, beliau sirkan. Jadi ambo setelah tahu bab itu jaranglah tidak mengeraskan basmalah, selalu mengeraskan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu lebih kuat, ya. Jadi kawan-kawan tuh pakai hadis ahad namanya, sedangkan Al-Quran mutawatir, ya. Nanti kita jelaskanlah ilmu itu. Masih ada? Kan apa ibu kabar karajo kan? Apa ini? Nggak bisa baca nih. Apa tanda-tanda Ahlussunnah wal Jamaah? Apa tanda-tanda akidah Ahlussunnah, akidah fikih, tasawuf? Okay. Guru-guru dari ulama Al-Azhar, guru-guru dari kawan-kawan kita di Al-Azhar, itu tahun 2016 membuat konferensi internasional di Chechnya, menghasilkan ijma', penguatan ijma' dahulu yang pernah disepakati. Ijma' kesepakatan, ya. Apa itu? Ahlus sunnah itu 3
ciri-cirinya. Yang pertama, berakidah ahlus sunnah manhaj Imam Asy'ari. Imam Asy'ari itu mengajarkan sifat 20. Maka Bapak Ibu yang sudah belajar sifat 20 dari kita itu sudah ahlus sunnah. Alhamdulillah. Nah, kini mau diganti orang tuh, uluhiyah, rububiyah, asma sifat namanya. 3 tauhid. Kini lah masuk ke buku-buku sekolah, masuk ke pesantren modern. Maka ini agak udah mulai menyeramkan ini Pak. Pertarungan ilmu akidah, keyakinan di dunia pendidikan mulai menyeramkan. Ya, ambo agak ngeri-ngeri sedap ngelihatnya. Tahu ISIS Pak? ISIS tahu? ISIS itu akidahnya uluhiyah, rububiyah, asma sifat, disebut 3 tauhid. Jo itu menghalalkan darah orang. Itu yang disebut akidah Wahabiyah itu. Tapi orang-orang Wahabi, Salafi ya cuci tangan. Padahal itu muridnya yang mengajarkan akidah di ISIS. Syekh Madkhali punya murid menjadikan akidah orang ISIS itu akidah Wahabi dan beringas. Itu yang mau dihidupkan untuk memecah umat Islam. Dari poros lain ada Syiah. Jadi nanti Indonesia, mereka lagi sorot Pak. Nah ini kabar buruk ini. Indonesia lagi disorot. Orang awak itu kan terbuka, sangat terbuka. Kecuali orang Minangkabau, tol sana jadi-jadi. Ya kan? Lagi disorot, mereka lagi berebut. Wahabiyah dijadikan alat memecah aswaja Ahlussunnah. Kelemahan itu nanti dimanfaatkan oleh Syiah dari Iran, Wahabi dari Saudi dan sekitarnya. Lagi dimanfaatkan Pak. Dan mungkin barangkali nanti pas pilpres berikut nanti banyak yang nyusup itu 2024 itu nanti akan terjadi Pak, kita nggak tahu, mungkin setelah itu wallahu alam. Suriah sampai sekarang berhenti nggak perang, itu isunya apa? Syiah Wahabi. Ayah dari guru kami dibunuh sedang ngajar, Syekh Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Buti dibunuh Pak, lagi ngajar tafsir di mimbar gitu, nggak buka tafsir, dibom, nggak mati. Tiba-tiba ada penyusup berdiri, tembak, mati. Syekh Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Buti. Kami dulu mengajarkan kitab itu di UIN. Ya. Pak, kira-kira akan kita biarkan? Hah? Mau diam? Mau tetap tidur? Ah, kami tidak mau polemik Ustaz. Ke laut aja ya. Nggak bisa, kita harus mulai buat daurah-daurah Ahlussunnah ya, teman-teman Nazar nih ilmunya banyak, kelebihan energi, tapi nggak ada yang memanfaatkan. Nanti buat TMUI di mana, di madrasah, buat daurah-daurah Ahlussunnah, daurah kajian sifat 20 gitu. Nanti kalau perlu kita datang ya, insyaallah. Daurah sejarah nanti kita duet dengan Adinda Apriya Putra ya, Tongku Mudo Khalis, insyaallah. Kita buat petanya Pak, biar ketahuan sejarah hebat kita insya Allah. Orang kalau tahu sejarahnya dia akan bangkit. Kalau nggak tahu sejarahnya ya lalu pura-pura bongak ya, emang ya bongak ya. Yang kedua, ciri Ahlus Sunnah bermazhab yang 4 atau salah satunya. Kita di negeri kita, mazhab kita apa? Syafi'i. Mereka mengatakan, oh harus ikut salaf. Salaf itu artinya apa? Ulama terdahulu abad pertama, kedua, ketiga. Imam 4 itu semuanya dari abad kedua, ketiga. Abu Hanifah abad kedua, Imam Malik abad kedua, Imam Syafi'i abad kedua masuk ketiga, Imam Ahmad abad ketiga 241 Hijriah, Hanbali. Mereka lagi batalkan Pak semua itu. Yang ketiga ini yang paling berat. Seorang takut disebut gila. Ayo, kalau batarikat gilu. Nah, itu isu-isunya dulu. Apa? Bertasawuf tariqat Imam Ghazali, Imam Junaid. Dari Imam Junaid, Imam Ghazali itu muncullah nanti Naqsyabandiyah, Samaniyah, Syaziliyah, Syatariyah, banyak nama tariqat. Di Indonesia ada lembaga khusus yang kemudian memonitor itu, namanya Jatman. Tapi karena Jatman berafiliasinya dengan salah satu
organisasi besar yang orang Minang mungkin tidak cocok sebagian, kan tidak laku hujat manis kok. Ya, tapi prakteknya banyak di negeri kita. Ya, disebut thariqah sahihah atau mu'tabarah. Jadi pencirian akidah Ahlussunnah yang moderat itu iyo belajar sifat 20. Yang kedua iyo berfikih, minimal fikih Syafi'i. Yang ketiga iyo belajar zikir, caranya bertarekat sufi yang bersanad kepada Rasulullah. Kalau enggak boleh lah dah. Karena banyak ada tarekat setan ada yo. Ya. Jadi kalau bertarekatnya tidak perlu sembahyang leh. Kenapa wak sembahyang? Tanalah di badan wak. Nah, itu bahaya tuh. Itu bukan sufi itu. Awak tanalah. Wak, kecilnya. Itu bukan sufi, Pak. Itu baru disebut kebatinan Syiah. Tapi itu bukan Syiah. Ya, orang Syiah dulu gitu keyakinannya. Lebih kurang itu Bapak Ibu pemanasan harapan kami. Apa yang dulu pernah berjaya di negeri tanah datar dari keilmuan spiritual itu bangkit kembali. Ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.